Pemirsa, pasien baru positif corona di Jawa Timur bertambah lebih dari 380 orang pada Sabtu kemarin. Untuk memutus mata rantai penyebaran, pemerintah Kota Surabaya malam tadi menggelar razia dan rapid test bagi pengunjung dan pedagang kaki lima yang melanggar protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Surabaya bersama Satpol PP merazia kerumunan warga di kawasan sentra kuliner pedagang kaki lima di Jalan Genteng Besar. Para pengunjung dan pedagang kaki lima yang kedapatan tidak melaksanakan protokol kesehatan langsung didata dan menjalani rapid test. Rapid test yang digelar mendadak membuat para pedagang dan pengunjung terkejut. Pengunjung wisata kuliner yang berasal dari luar kota Surabaya juga diwajibkan mengikuti rapid test sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi setelah mereka dirapid akan ada surat keterangan rapid non reaktif sehingga bisa meninggalkan tempat ini. Kalau tidak ada surat keterangan itu tidak bisa meninggalkan area. Jadi warga dari luar kota juga harus menunjukkan rapid. Nanti setelah ada surat edaran akan harus menunjukkan swab negatif. Ini untuk memutus mata rantai penularan. Data pasien positif COVID-19 di Jawa Timur hingga Sabtu 12 September 2020 kemarin bertambah sebanyak 384 orang, sehingga total kasus positif di Jawa Timur menjadi 37.839 orang. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi mengoperasikan tower 4 dan 5 untuk menampung pasien positif COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala. 400 tenaga kesehatan akan ditugaskan untuk merawat pasien tersebut. Sebanyak 800 kamar tidur dengan 1.500 tempat tidur tersedia di tower 5 Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Tower 5 akan digunakan untuk menampung pasien positif COVID-19 dengan kategori tanpa gejala, gejala ringan hingga gejala sedang. Namun hanya pasien yang memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik maupun fasilitas kesehatan sejenis yang bisa menjalani isolasi mandiri di Tower 5. Untuk merawat pasien, 400 tenaga kesehatan akan ditugaskan di tempat tersebut. Bisa dibutuhkan 400-an lebih, hampir 500. Di mana terbagi ada nakes, tenaga kesehatan, dan non-kesehatan. Jadi memang sudah kita hitung di mana nakesnya memang sekitar 200-an lebih, itu juga non-nakesnya. Karena memang kebutuhan kita selain dokter, perawat juga counseling, kemudian surveillance, kemudian tenaga porter, kemudian tenaga logistiknya sendiri. Demikian. Dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sudah bersama kami rekan Yosefina Damaris. Yosi, apakah operasional di Tower 4 dan 5 khusus pasien OTG sudah digunakan? David, flat isolasi mandiri di Tower 5 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta sudah bisa difungsikan. Bahkan sejak kemarin sore ini sudah bisa menerima dan juga melayani pasien. Informasi yang kami dapat untuk hingga pagi tadi sudah ada 37 pasien yang menempati Tower 5 ataupun ruang isolasi di Tower 5 Wisma Atlet ini, utamanya ataupun memang dikhususkan untuk pasien yang berstatus OTG ataupun orang tanpa gejala. Jadi hingga saat ini ataupun untuk saat ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini memfungsikan 3 tower, Tower 5 khusus untuk pasien OTG, Tower 6 dan 7 khusus pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Khusus Tower 5, Tower merah yang ada di belakang saya ini terdiri dari 32 lantai dengan 800 kamar atau kapasitasnya setara dengan 1.500 pasien. Karena masing-masing kamar ini terdiri dari 2 tempat tidur, bahkan jika diperlukan bisa mencapai 3 tempat tidur karena diperuntukkan ataupun memungkinkan untuk pasien yang berasal dari klaster keluarga. Terkait dengan fasilitas yang ada di dalam, memang tidak ada gawat darurat begitu, tapi akan ada poli umum dengan dokter yang bersiaga selama 24 jam. Ada farmasi, kemudian juga ada kemungkinan ataupun rencananya akan disiapkan fasilitas jogging track sehingga pasien yang ada di dalam ini tidak jenuh begitu. Dan untuk masyarakat ataupun pasien positif COVID-19 yang ataupun dapat memanfaatkan fasilitas flat isolasi mandiri di sini bisa meminta ataupun mendaftar dan meminta rujukan ke puskesmas di domisili masing-masing karena memang tujuan dari pembukaan Tower 5 di Wisma Atlet ini untuk mengurangi kesulitan masyarakat ataupun pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan isolasi mandiri. David.
Baik, terima kasih Yosepina Damaris melaporkan langsung dari Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. Ruangan isolasi untuk pasien COVID-19 di 32 RSUD di Ibu Kota menyisakan 216 ruangan yang bisa menampung pasien. Pemerintah mewacanakan pemanfaatan hotel bintang 2 dan 3 untuk menampung pasien COVID-19 yang berstatus tanpa gejala. Terus meningkatnya kasus positif COVID-19 di Ibu Kota berdampak pada ketersediaan ruang isolasi di 32 RSUD yang tersebar di seluruh Jakarta. Dari data Pemprov DKI Jakarta per 12 September hanya tersisa 28 ruangan VIP, 75 ruangan kelas 1, 123 ruangan kelas 2, 1025 ruangan kelas 3, 9 ruangan ICU, 26 ruangan NICU, 2 ruangan PICU, 46 ruangan HCU, 17 ruangan ICCU, dan 216 ruangan isolasi. Dari 32 RSUD yang dimiliki DKI Jakarta, terdapat 13 RSUD yang khusus menangani virus corona. Antisipasi penuhnya ruang isolasi dan ruang rawat khusus pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan di Indonesia, Satgas Penanganan COVID-19 mewacanakan pemanfaatan hotel. Hotel yang digunakan adalah Hotel Bintang 2 dan 3 yang dimanfaatkan untuk menampung pasien COVID-19 berstatus tanpa gejala. Pemerintah merancang untuk menyiapkan sejumlah fasilitas hotel di beberapa provinsi yang kasus terkonfirmasi positifnya mengalami peningkatan. Sebelumnya sejumlah daerah mulai memanfaatkan rusunawa untuk menampung pasien COVID-19, terutama yang berstatus tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Tak hanya itu, fasilitas olahraga juga dimanfaatkan sebagai tempat perawatan sekaligus isolasi pasien COVID-19. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kapasitas ruang rawat di rumah sakit rujukan yang makin menipis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bali hanya menyisakan 9% kamar. Antisipasi peningkatan kasus harian COVID-19, RSUP Sanglah menambah 30 kamar tidur. Seminggu terakhir, pasien COVID-19 di Bali terus meningkat. Akibatnya, hunian kamar isolasi di RSUP Sanglah Denpasar kian membludak. Saat ini okupansi ruang isolasi di RSUP Sanglah tinggal menyisakan 9% kamar. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pengelola rumah sakit menambah 30 kamar tidur khusus isolasi pasien COVID-19. Ke depan merencanakan untuk penambahan tempat tidur, sekitar 30 tempat tidur kami tambah. Dengan spesifikasi tentunya ini adalah rumah sakit kelas A, pusat rujukan, tentunya untuk penanganan kasus-kasus yang sedang, terutama yang berat. Hingga saat ini, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Bali mencapai 6.978 orang, dengan pasien sembuh 5.529 pasien dan jumlah pasien meninggal 161 orang. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan.